Halo sahabat GA, ketemu lagi nih bersama kita di Genesis Satrio. Kita akan membahas tentang fakta-fakta terunik yang ada di dunia. Yang mau subscribe monggo, yang mau nge-like monggo, yang mau ngisi kolom komentar monggo. Enggak ya wes guys, sakarepmu. Sing penting aku nggawe video guys. Thank you. Nusantara menyimpan begitu banyak sekali misteri yang belum terpecahkan. Ada jejak peradaban misterius, hewan-hewan, dan tumbuhan aneh guys. Kerabat nenek moyang manusia pun yang bertubuh mini itu disebutnya katanya dari Indonesia nih guys. Pertanyaan yang belum terjawab itu tak hanya menerbitkan rasa penasaran penduduk Indonesia, tapi juga warga dunia. Misalnya penduduk bumi sing banyak bertanya tentang kisah kapal hantu yang konon diawahi pelaut tanah air, atau terkait fakta bahwa nenek moyang penduduk sebuah negara di Afrika adalah segelintir perempuan asal Indonesia. Yang pertama yakni kapal hantu yang bernama Orang Medan guys, kapalnya ya namanya Orang Medan. Suatu hari di bulan Juni 1947 ada dua kapal Amerika ya yang sedang berada di Selat Malaka. Kapalnya apa wae? Yang pertama itu adalah City of Baltimore dan kapal Silver Star namanya guys. Nah, dan kedua kapal tersebut itu menerima pesan darurat dari kapal dagang milik Belanda yang namanya itu kapal SS Orang Medan. Operator di kapal Orang Medan mengirimkan kode Morse menjelaskan itu seperti ini guys. Semua awak kapal termasuk kapten terbaring sekarat di ruang peta dan anjungan. Mungkin semuanya telah meninggal dunia katanya. Terus kalimat terakhir yang diterima itu adalah aku akan mati katanya. Seperti yang dikutip dari Daily Mail. Setelah itu pesan radio terputus guys. Pesan mengerikan tersebut juga didengar pos pemantauan milik Belanda dan Inggris yang ada di sekitar Selat Malaka. Mari ngono, para operator radio penerima berusaha melacak sumber sinyal dan menentukan bahwa pesan tersebut ternyata benar-benar datang dari kapal SS Orang Medan guys. Karena tidak ada kapal selain tiga kapal tersebut. Entah apa yang terjadi, kapal Silver Star itu adalah kapal yang paling dekat dengan kapal SS Orang Medan. Maka dari itu, nahkodanya lalu memutar haluan mendekati lokasi kapal Orang Medan tersebut. Mereka menemukan kapal itu terapung-apung di lautan. Yang mengerikannya lagi, jasad-jasad para krunya bertebaran di dek. Semuanya dalam kondisi mengerikan, bahkan mata mereka itu terbelalak guys. Bak seperti ini yo, seperti yang mereka itu kayak mati karena ketakutan gitu loh guys. Ya akhirnya kapal Amerika Serikat Silver Star yang melakukan pengecekan tak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan loh. Tak ada darah yang merembes, bahkan tidak ada tanda-tanda perlawanan. Jadi mereka itu kayak mati ya kayak karena ketakutan gitu guys. Matanya itu sampai terbelalak. Kapten Silver Star memerintahkan agar tali penggeret dipasangkan ke kapal Orang Medan. Tujuannya agar kapal tersebut itu bisa ditarik ke pelabuhan terdekat agar aparat itu bisa menyelidiki ada apa sebenarnya yang terjadi di kapal SS Orang Medan tersebut. Tapi sebelum niatan itu terlaksana, asap tebal tiba-tiba mengepul dari bagian kapal, kemudian ledakan pun terjadi guys, sehingga mengakibatkan kapal Orang Medan tersebut tenggelam bersama bukti-buktinya. Dan legenda Orang Medan menyebar dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain. Bahkan dijadikan artikel banyak majalah-majalah dari majalah-majalah spesialisasi kisah misteri. Fakta unik yang kedua adalah darah Indonesia yang ada di Madagaskar guys. Kok iso darah Indonesia sampai Madagaskar? Sejak lama Madagaskar menjadi daya tarik bagi para antropolog. Alasannya pulau keempat terbesar dunia itu sebelumnya hanya dihuni hewan lemur. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it. Selama ribuan tahun tak ada manusia yang menjamahnya katanya guys. Kata para antropolog ini ngomongnya gitu, nggak ada yang menjamahnya sampai ribuan tahun. Gila, Indonesia udah tua bener guys. Seperti yang dimuat di situs Science, Pisok penelitian genetika yang dipimpin Murray Chok dari Massey University Selandia Baru mengungkap hal yang begitu mengejutkan.
Katanya bahwa nenek moyang penduduk Madagaskar itu adalah 30 orang perempuan. Yang diantara 30 orang perempuan itu ada 28 diantaranya berasal dari Indonesia. Kok bisa guys? Kali ada yang tahu, komen di bawah guys. Petunjuk didapatkan dari uji DNA 266 orang dari 3 etnis Malagasy. Tahu nggak etnis Malagasy itu apa? Etnis Malagasy itu orang asli Madagaskar guys. Dan analisis dari mitokondria atau baterai sel yang gennya diwariskan dari ibu. Jadi kata antropolog itu kok bisa ngomong kayak gitu itu karena atas dari karena didapatkan itu dari uji DNA 266 orang dari 3 etnis Malagasy. Dan analisis mitokondria, apa sih mitokondria itu? Yakni baterai sel yang gennya diwariskan dari ibu guys. Kata Murray Chow, hal yang tak biasa tentang pulau ini adalah Madagaskar terletak sangat jauh dari Indonesia. Ia juga dihuni belakangan ketika sebagian besar dunia telah berpenghuni guys. Murray Chow aja bingung apalagi saya. Kok bisa? Madagaskar itu kan jauh dari Indonesia. Kok bisa ada orang-orang perempuan itu nyampe sono? Perempuan Indonesia itu kan. Murray Chow aja bingung guys. Lagi saya. Para perempuan Nusantara itu datang ke pulau di pesisir benua Afrika itu pada 1200 tahun. Diduga, kata Murray Chow, kapal mereka itu tenggelam kala itu. Buat peneliti-peneliti ini sampai menduganya sampai kayak gitu guys. Simulasi komputer juga menunjukkan pemukiman pertama di Madagaskar ada pada tahun 830 Masehi, saat yang bersamaan dengan berkembangnya perdagangan Nusantara di bawah kekuasaan kerajaan Sriwijaya guys. Tapi tak hanya soal DNA, ada faktor lain yang menunjukkan kontribusi Nusantara itu, yakni dari segi bahasa. Diteliti dari segi linguistiknya, penduduk Madagaskar bicara dalam bahasa yang asal-usulnya itu bisa dilacak sampai Indonesia, katanya Murray Chow. Sebagian besar dari leksikon Maanyan. Apa sih leksikon Maanyan itu? Leksikon Maanyan itu adalah bahasa yang dipraktekkan sehari-hari oleh masyarakat yang bermukim di sepanjang Sungai Barito, yakni Sungai Barito yang di wilayah pedalaman tapi guys. Dan juga ditemukan segelintir bahasa yang akarnya dari Jawa, Melayu, yakni bahasa Sanskerta. Bukti lain pengaruh Nusantara di Madagaskar adalah penemuan adanya perahu cadik, peralatan besi, instrumen musik seperti gambang, juga peralatan makan yang sangat tropis. Ya, sesuai ini dengan Indonesia nih guys. Seperti apa? Sistem tanam padi, pisang, ubi, jalar di sela-sela hutan yang ada di Madagaskar guys. Fakta unik yang ketiga adalah Atlantis di Indonesia. Tanda tanya guys. Emang bener tak kalau Atlantis itu di Indonesia guys? Buat kalian yang belum percaya atau yang udah percaya, silakan komen ya guys ya. Apa yang diungkap Plato dalam dialog Time News dan Critias mungkin salah. Aku feeling gue sih moconnya salah guys. Tapi yang jelas tulisannya begitu guys. Yang ditulis sekitar tahun 330 sebelum Masehi menjadi petunjuk yang memicu pencarian besar-besaran terhadap sebuah peradaban yang hilang, yakni Atlantis guys. Menurut sang filsuf Yunani, Atlantis terhampar di seberang pilar-pilar Hercules. Wah, ngeri guys. Pulau peradaban maju itu konon memiliki angkatan laut yang menaklukkan Eropa Barat dan Afrika 9.000 tahun sebelum waktu Solon atau sekitar tahun 9.500 sebelum Masehi. Wah, setelah gagal menyerang Yunani, Atlantis tenggelam ke dalam samudra. Hanya dalam waktu 1 hari, 1 malam. Horor, benar-benar misteri ini guys. Meski sejumlah orang menganggap apa yang diungkapkan Plato sebagian kiasan, sejumlah ilmuwan dan petualang berusaha menyibak adanya lautan untuk benar-benar mencari tahu di mana posisi Atlantis itu berada. Konon lokasinya ada di Spanyol, Kepulauan Mediterania, Gurun Sahara, Amerika Tengah, Antartika, Afrika, atau Samudra Atlantik yang namanya mirip-mirip. Ini karena namanya mirip jadi disangkut pautin kalau ada di situ katanya. Ya namanya penelitian lah. Ada yang ngomong iya, ada yang ngomong enggak. Dia nggak ngerti juga.
Wallahu a'lam intinya guys. Namun kata penulis Brazil Arcio Santos, Atlantis tak kunjung ditemukan karena mereka mencarinya di tempat yang salah. Tapi benar juga nih Arcio Santos kalau mengatakan kenapa Atlantis nggak cepat ketemu, ya logika juga mungkin karena peneliti-peneliti itu mencarinya di tempat yang salah guys. Masuk juga. Nah, Arcio Santos mengatakan Atlantis berada di Samudra Hindia, di belahan lain bumi, kata dia. Pria berlatar belakang fisika nuklir itu menunjuk Indonesia sebagai lokasi persisnya katanya guys. Dalam bukunya Atlantis The Lost Continents Finally Found, agak sedikit-sedikit mulai lancar guys bahasanya. Santos menggambarkan Atlantis berada di the most volcanic region in the world, alias daerah paling banyak gunung berapinya. Dan seperti yang dikutip laman atlant.org, faktanya Indonesia terdiri dari ribuan gunung berapi yang berubah menjadi pulau-pulau. Maka dari itu, Arcio Santos mengatakan lebih tepatnya Atlantis itu berada di Indonesia. Lanjut ya guys, fakta unik yang nomor 4 nih, yakni piramida tertua itu yang ada di muka bumi. Emang benar Indonesia itu adalah piramida tertua di muka bumi? Pada tahun 1914, sejarawan Belanda N.J. Krom terpukau saat melihat situs megalitikum di permukaan sebuah bukit yang ada di Cianjur, Jawa Barat. Sang ilmuwan menduganya sebagai kuburan awalnya. Sementara warga lokal mengira itu istana Prabu Siliwangi yang gagal dibangun dalam waktu semalam. Nah, gak sinkron. Ia sempat menuliskan temuannya itu di Rapporten van de Oude Kundigdiens. Pokoknya tulisannya kayak gini guys. Namun kemudian situs itu sempat terlupakan. Dan pada 2011 Gunung Padang kembali jadi pusat sorotan. Saat itu, temuan tim peneliti katastrofi Purba yang dibentuk kantor staf khusus Presiden bidang bantuan sosial dan bencana mengungkapkan apa yang dilihat N.J. Krom baru sekedar permukaan tok katanya guys. Berarti terkubur, artinya ya karena permukaan tok berarti ada lagi di bawahnya gitu loh katanya. Hal menariknya lagi, kata mereka sejatinya ada di perut Gunung Padang itu diduga situs tersebut bukanlah bukit alami, melainkan sebuah bangunan buatan manusia masa lalu yang berperadaban maju, yang bentuknya pundek berundak, mirip piramida, dan akhirnya sekarang menjadi sebuah seperti gunung gitu, menjadi Gunung Padang itu karena ya mungkin karena letusan, jadi tertutup itu bangunan. Mungkin, itu penafsiran saya guys. Jika terbukti adanya seperti itu, bisa jadi Gunung Padang adalah punden berundak terbesar di dunia. Juga mungkin yang tertua guys. Ngomong-ngomong punden berundak itu bangunan yang sejenis piramida. Nah itu nyebutinnya itu punden berundak guys. Seperti dikutip Daily Mail 2 April 2015, ahli geologi Dani Hilman meyakini situs tersebut dibangun antara 9.000 hingga 20.000 tahun lalu. Jika benar seperti itu, berarti Gunung Padang lebih tua dong dari piramida Mesir. Sedang piramida Mesir kan yang dibuat itu kan kira kisaran 5.000 tahun yang lalu guys. Gitu ya. Nah, Dani Hilman mengatakan banyak orang mengira masa prasejarah itu adalah primitif guys. Padahal sebenarnya bangunan itu menjadi bukti bahwa anggapan kalau prasejarah itu primitif itu salah guys, karena bangunannya saja sudah wow gitu loh, sudah tertata gitu kan. Tapi di tengah kontroversi dan perdebatan itu hingga saat ini para ahli terus berusaha membuktikan keautentikan daripada Gunung Padang tersebut. Wallahu a'lam guys. Fakta unik yang nomor 5 adalah manusia hobbit. Dari namanya hobbit saja sudah kita pernah nonton film Hobbit itu guys, berarti orang kerdil gitu ya. Pada 2003, peneliti di Indonesia dan Australia yang melakukan ekskavasi di Gua Batu Kapur Liang Bua menemukan adanya fosil tengkorak kecil dan bagian rahang bawah. Meski mungil, ia memiliki susunan gigi yang dewasa. Artinya dia orang dewasa tapi punya tengkorak yang kecil dan rahang bawah yang kecil juga. Berarti itu
ya orang kecil gitu tapi dewasa. Nggak perlu dijelasin lah ya. Ngerti gitu. Tulang yang membatu itu diperkirakan berusia 180.000 tahun, guys. Wow. 180.000 tahun. Beh, lama, guys. Ini bukan tengkorak anak kecil, tapi sosok dewasa mini. Salah satu hominid atau makhluk mirip manusia dewasa terkecil yang pernah ditemukan, kata Mike Morwood dari University of Wollongong, Australia, saat mengumumkan temuannya. Sejumlah fosil belulang lain kemudian diekskavasi dan diidentifikasikan sebagai spesies hominid yang disebut sebagai Homo floresiensis. Sejak penemuan tersebut, para peneliti berusaha menguak misteri asal-usulnya. Dan pada 2010, para ilmuwan mengungkap bahwa peralatan batu yang ditemukan di Flores menunjukkan bahwa nenek moyang manusia Hobbit tinggal di wilayah itu pada 1 juta tahun yang lalu, guys. Lanjut, kemudian itu muncul dugaan bahwa nenek moyang Hobbit adalah Homo erectus yang menuai perdebatan sengit soal peranannya dalam rantai evolusi manusia. Fosil Homo erectus yang ditemukan di Sangiran, wilayah tepi Bengawan Solo di Jawa Tengah pada abad ke-19 diduga berusia 1,5 juta tahun. Buset. Seperti yang dikutip dari situs Life Science, para ahli menemukan peralatan dari batu yang diperkirakan berasal dari masa 118.000 sampai 194.000 tahun lalu. Peralatan itu juga diperkirakan milik kerabat misterius manusia. Namun bukan Homo erectus atau Homo floresiensis, mereka sama sekali berbeda katanya. Mungkin nenek moyang manusia Hobbit itu mungkin tadi ya, bisa jadi. Tapi ya itulah penelitian. Para peneliti masih menguak misteri apa gerangan manusia purba yang membuat alat batu tersebut. Sampai sekarang masih belum ketemu jawabannya, guys. Itulah bagian kecil fakta unik di dunia dari sekian banyaknya fakta yang masih admin pengen ceritakan loh. Jadi, jangan lupa ya untuk tetap terus dukung channel kita agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita.